Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan ilmu, kesehatan dan banyak kesempatan untuk kita. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan sedikit materi wawasan kita, menambah ilmu kita, yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang surat Abasa. Kita akan membahas kandungan dan sebab turunnya surat Abasa. Nah, surat Abasa adalah surah yang ke-80, berisi 42 ayat, terdapat pada juz 30 atau juz Amma. Nah, dan surat Abasa diturunkan di kota Mekah, yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kenapa diturunkan surat Abasa ini? Nah, sekarang kita akan membahas tentang asbabun nuzul atau sebab diturunkan surat Abasa. Nah, surat Abasa ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua Bani Adam itu pasti pernah bersalah. Kullu bani adama khata wa kullu, ya. Jadi setiap bani Adam, setiap anak cucu Adam pasti pernah bersalah. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah bersalah. Akan tetapi Nabi Muhammad bebas dari dosa, karena Nabi Muhammad ketika beliau bersalah, ketika dia berbuat salah, Allah langsung menegurnya dan langsung memaafkan apa yang telah dia perbuat. Nah, jadi surat Abasa ini diturunkan yaitu ketika Nabi Muhammad SAW, yaitu berbentuk teguran. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang mendakwahkan, sedang menyebarkan agama Islam kepada para pemuka-pemuka Quraisy, pemuka suku-suku Quraisy. Nah, jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menyebarkan dakwahnya, sedang mengajak para petinggi-petinggi Quraisy, petinggi-tinggi kaum Quraisy untuk masuk kepada Islam. Jadi ketika itu Nabi sedang menjelaskan bagaimana Islam dan mengajak mereka untuk masuk kepada Islam. Jadi datanglah salah satu sahabat yang ketika itu juga baru masuk ke dalam Islam. Nah, dan sahabat ini pun yaitu sahabat yang buta. Siapa namanya? Namanya adalah Abdullah bin Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu dia seorang yang buta. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang mendakwahkan, sedang mengajakkan orang-orang petinggi-petinggi Quraisy untuk masuk Islam, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum kepada Nabi Muhammad. Yang saya itu Nabi Muhammad sedang mendakwahkan para petinggi Quraisy. Nah, Rasulullah yang melihat datangnya Abdullah bin Ummi Maktum ke hadapannya malu. Nah, dan ketika itu Rasulullah memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW merasa takut akan dicela, takut akan direndahkan oleh orang-orang Quraisy. Wah, seperti ini nih rupanya jamaah atau pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu hanya orang-orang lemah, orang-orang yang buta. Nah, disitulah Rasulullah SAW takut akan dicela, akan diremehkan oleh orang-orang Quraisy, oleh petinggi-petinggi Quraisy. Nah, maka dari itulah Allah menurunkan surat Abasa. Dan kenapa dinamakan surat ini dengan nama Abasa? Nah, kita melihat ke ayat pertama surat ini, yaitu Abasa wa Tawalla. Jadi ambillah nama pertama dari surat ini dengan surat Abasa. Apa arti Abasa? Dia yang berpaling atau dia yang memalingkan wajah. Nah, jadi surat Abasa ini surat khusus teguran untuk Nabi Muhammad SAW yang memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, padahal, di sini akan dijelaskan. Padahal ketika itu Rasulullah SAW sedang mendakwahkan, sedang mengajak
sedang menjelaskan tentang Islam kepada para petinggi Quraisy. Nah, ketika dia sudah memalingkan wajah dari Abdullah bin Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah menurutmu perkataan aku salah?" Dia menjawab, "Tidak." Nah, kemudian turunlah surah ini sebagai teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ayat yang pertamanya adalah abasa wa tawalla. Arti dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Abasa wa tawalla. Abasa, dia sudah bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian anja a'ma, karena seseorang yang buta telah datang kepadanya, yakni Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, jadi Rasulullah SAW itu bermuka masam dan berpaling, merasa nggak enak hati karena telah datang kepadanya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Nah, wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran yang akan memberikan manfaat kepadanya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup atau sudah kaya atau merasa dirinya sudah kaya, yaitu siapa? Pembesar-pembesar Quraisy. Fa anta law tasadda, maka engkau memberikan perhatian kepadanya. Nah, jadi begitu ya. Anja'ul a'ma, yaitu telah datang seseorang yang buta kepadanya, yaitu Abdullah bin Maktum, dan Rasulullah bermuka masam dan memalingkan wajah dari Abdullah bin Maktum. Bahkan Rasulullah lebih memperhatikan orang-orang yang istaghna, amma man istaghna. Bahkan Rasulullah lebih memperhatikan orang-orang yang sudah kaya serba cukup dibandingkan Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum itu ingin mendapatkan pelajaran sehingga memberikan manfaat untuk dirinya, bahkan ingin menyucikan dirinya dari dosa. Nah, kandungan di dalam surat Abasa ini adalah yang pertama, teguran tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang tidak memperlakukan orang cacat atau tunanetra yang sedang mencari kebenaran dengan baik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menegur tegas kepada seseorang, yaitu Nabi Muhammad, yang tidak memperlakukan seseorang tunanetra atau orang yang buta dengan perlakuan yang baik. Ya, oke. Kemudian nilai dan pentingnya Al-Quran. Yang ketiga, kufur nikmat dan tidak bersyukurnya manusia di hadapan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Tuhannya. Sekian dari Papa, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, semoga menjadi manfaat buat kita semua dan menambah wawasan kita agar kita bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.